Guys, balik lagi di YouTube channelnya Dea Nadia. Ini first time-nya gue buat ngobrol-ngobrol yang bukan makan-makan, karena banyak banget yang nonton The World of the Marriage. Jadi ceritanya itu tentang suatu perselingkuhan suami istri. Istrinya ini dokter G, nggak tahu cara nama panjangnya gimana. Terus dia punya suami. Nah, suaminya ini dia berselingkuh jadi intinya. Jadi buat kalian yang pengen nonton drama Korea itu, saran gue, kalau misalkan kalian masih punya kalau kalian ngerasa sekarang itu mental kalian lagi nggak stabil, apalagi kita lagi dalam kondisi pandemi kayak gini, dimana semuanya itu kayak banyak banget pikiran gitu. Bahkan tanpa ditambahin drama Korea itu aja kita udah banyak banget pikiran. Itu mendingan nanti dulu aja deh, selesain pandeminya dulu, atau ketika kalian lagi bahagia aja gitu kalian nontonnya. Karena gue personally nggak bisa nonton drama Korea itu kalau mood gue lagi hancur, kalau mood gue tuh lagi jelek, kalau gue lagi sedih, itu gue nggak bisa banget nonton drama Korea itu, karena emang kelihatannya kayak lebay banget gitu. Permasalahannya tuh kayak sinetron Indonesia, cuman that somehow tell us gitu how marriage is gitu, nggak cuman kayak yang kita lihat-lihat di Instagram gitu kan. That somehow might happen gitu. Itu bisa kejadian gitu. Mungkin kita yang masih anak muda tuh nggak percaya gitu. Kayaknya marriage baik-baik aja deh. Kayaknya pernikahan tuh enak-enak aja, seru gitu kan. Ya seru gitu. Cuman itu bisa kejadian gitu. Makanya gue sih menghimbau untuk nggak kebanyakan nonton drama Korea yang itu, karena memang vibes-nya tuh negatif banget. Cuman kalau memang kalian itu pengen belajar, pengen tahu gimana marriage itu bisa terjadi gitu kan, ya bolehlah nonton. Cuman ya itu gue sendiri sih ketika nonton itu bener-bener perasaannya tuh kayak campur aduk banget. Gue ngerasain banget gitu loh, kayak apa sih, gila ya gitu, bisa sampai kayak gitu orang nikah tuh bisa sampai segitunya gitu. Ya emang sih kayak drama-drama sinetron Indonesia, cuman ya gue sih mikir aja gitu, itu bisa kejadian gitu. Apakah drama Koreanya bagus? As a movie, kalau dia bisa bawa perasaan kita ikut ke dalam filmnya, ya bagus sih, berarti film itu dapat tujuannya gitu, untuk bikin kita ngerti apa yang dirasain sama si aktor-aktornya. Tapi jujur itu capek banget nonton film itu tuh, bener-bener exhausted banget. Dan banyak banget di situ tuh yang ngegambarin adanya leak atau defect pada sisi psikologis pemerannya masing-masing. Karakternya tuh pasti punya mental illness sendiri gitu. Cerita itu digambarin kalau si dokter G ini punya suatu gangguan psikologis. Mereka bilangnya di sana tuh PTSD. Buat yang pengen tahu kenapa sih dokter G ini dibilang PTSD di drama Korea itu, sebenarnya PTSD itu apa sih gitu kan. Nah, jadi gue bakal jelasin nih. PTSD itu menurut PPDGJ kejadian traumatis yang akan menyebabkan gejala otonom setelah 6 bulan kejadian. Jadi PTSD sendiri itu artinya post traumatic stress disorder, dimana kalau di bahasa Indonesianya itu artinya gangguan stres pasca trauma. Nggak semua orang itu bisa diklasifikasikan punya PTSD ketika mereka itu punya trauma. Nah, kenapa sih di cerita si The World of the Marriage ini si Dr. G itu dianggap punya PTSD? Karena di situ diceritain, ini a bit spoiler, di situ diceritain kalau si Dr. G ini dulunya punya orang tua. Nah, orang tuanya itu meninggal di suatu kecelakaan, dan dia itu melihat kondisi meninggalnya orang tua di kecelakaan itu, dan akhirnya dia tuh kayak terngiang-ngiang dan selalu punya kayak perasaan gelisah, terus berdebar-debar, sweating atau berkeringat, dan dia tuh kayak stres banget gitu setiap kali nginget si kejadiannya. Dan banyak kejadian di hidup dia yang bakal ngingetin sama kejadian PTSD dia itu. Dan kalau misalkan dia itu tertrigger oleh sesuatu, akhirnya si pikiran-pikiran dia dan rasa sesak dia, rasa deg-degan dia, itu semuanya bakalan kambuh. Sebenarnya PTSD itu adalah gangguan yang memiliki beberapa kriteria. Jadi yang pertama, dia itu harus timbul selambat-lambatnya 6 bulan setelah masa kejadian.
Nah, bisa jadi dia itu timbulnya kalau misalkan dia itu lebih dari 6 bulan kejadian, dia itu bisa sih dikategorikan sebagai PTSD, tapi dia juga harus punya gejala otonom kayak jantung berdebar-debar, sesak nafas, pusing, terus kayak apapun deh yang udah melibatkan tubuh kalian, itu bisa disebut dengan gejala otonom. Nah, jadi kalau si dokter Ji tadi itu kan setiap kali dia ingat kejadian masa lalunya, dia tuh selalu deg-degan, selalu sesak napas. Nah, memang kenapa jadi itu disebut dengan PTSD. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari hierarkinya, sebenarnya dokter Ji itu udah nggak lagi dikategorikan sebagai PTSD karena dia itu udah jauh banget dari waktu kejadian, dimana si dokter Ji ini kejadiannya kan udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nah, kalau misalkan kejadian berpuluh-puluh tahun yang lalu itu bisa diklasifikasikan dengan penyakit lain, itu namanya perubahan kepribadian yang berlangsung lama setelah kejadian traumatis. Jadi sebenarnya itu si dokter Ji itu kalau udah berpuluh-puluh tahun itu bukan lagi PTSD, tapi namanya perubahan kepribadian karena proses kepribadian itu bakalan membutuhkan waktu yang lama buat berubah. Nah, karena itu udah dianggap lebih dari puluhan tahun, jadi dianggap kepribadiannya si dokter Ji itu udah berubah gitu guys. Apa sih yang bisa bikin orang-orang itu kena gangguan stres pasca trauma, stresor atau kejadian yang membuat kita stres itu tuh harus kejadian yang bener-bener bikin seseorang itu tuh stres dan melampaui batas kemampuan yang biasanya mereka dapat. Jadi kalau misalkan memang orang yang nggak biasa stres terus dapat stresornya yang lumayan gede dan sangat besar, mungkin kejadian yang luar biasa yang dianggap nggak mampu dihadapin sama seseorang itu. Jadi nggak boleh nih kalau misalkan orangnya itu ngerasa itu kejadiannya masih biasa aja terus dia tuh klaim diri dia, oh gue punya PTSD. Nah, itu nggak bisa karena stresnya tuh karena stresornya itu harus benar-benar stresor yang besar yang nggak bisa lagi dicerna, nggak bisa lagi diterima sama orang itu. Udah, sampai jumpa lagi di pembahasan soal masalah psychiatry lainnya.